Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di channel saya gitu kan, channel otomotif Lampung. Ya teman-teman, di sini kedatangan motor Vega Force. Tenaganya itu lemah teman-teman, ngempos. Kalau buat tanjakan itu nggak ada tenaganya. Terus kalau buat jalan itu kayak ngancul-ngancul gitu ya teman-teman, tenaganya itu kayak loncat-loncat gitu loh. Dan motor ini sudah habis produk koplingnya juga, produk kopling udah habis, tenaganya juga nggak ada ya teman-teman. Nah ini kita bongkar dulu, kita copot bagian engkolnya, kita tahan pakai kunci T, pakai kunci 14 ya teman-teman. Nah, kalau kendala di bagian motor-motor Vega Force, Vega ZR, terus Vega Latin atau Vega Balok gitu ya, itu pasti kendalanya kalau tenaganya hilang di bagian prodogandanya ya teman-teman. Kalau nggak di prodoganda, biasanya di kampas koplingnya dia. Itu biasanya kampas kopling sama kampas gandanya sudah aus. Nah ini nanti kita ganti dengan kampas kopling dan prodoganda baru satu set ya. Prodogandanya itu satu set kalau ori pabrikan ya. Ini resmi, pabrik resmi, ini ori lah, ini asli bawaan dealer, pabrik dealer ini intinya. Nah kita buka dulu di bagian baknya ini, baut 10 maaf ya teman, baut 8 gitu ya. Kita buka dulu, kita copot, sediakan nampan di bawahnya ya untuk wadah oli ya, untuk wadah olinya. Nah kita lepas baut 8 nya pelan-pelan saja. Nanti setelah terbuka semuanya, kita buka ya, seperti apa dalamnya itu. Nah kalau susah dicongkel di bagian itu kan ada tempat buat nyongkel ya teman-teman ya, di bagian belakang, nah sama depannya itu. Nah kita buka perlahan agar olinya itu turun dulu ya teman-teman. Kita buka, nah kelihatan olinya masih bagus karena ini kemarin tuh baru servis. Dia pesen, orangnya yang punya motor ini pesen alatnya sudah sampai. Nah nggak sampai 1 minggu tuh udah sampai alatnya, yang di inden udah datang ke dealer. Nah ini orangnya kembali lagi buat masang karena kemarin dia udah servis. Pas waktu servis alatnya ini nggak ready, kampas ganda sama produk kupingnya itu nggak ready ya teman-teman. Nah di situ, nah itu engkolnya terlepas ya. Biasanya kalau nyopot bak kanan di motor-motor Yamaha Vega ZR, Vega Force gitu, pasti ya Jupiter pasti copot ya. Engkolnya pasti ikut kecopot ya teman-teman. Dan itu pemasangannya mudah ya teman-teman. Nah setelah kebuka itu kita copot baut kampas koplingnya ya, itu baut 8, baut pernya itu baut 8 ya teman-teman. Kita lepas dulu. Setelah nanti terlepas, kita bongkar bagian kampas gandanya. Nah untuk teman-teman kalau motor Vega Force ini nggak ada tenaganya, terus di tanjakan itu
cuma ngancul-ngancul doang atau enggak ada, pokoknya enggak, dia enggak ada tenaganya yang jelas gitu kan, itu kemungkinan besar di bagian bak kanannya ya teman-teman, itu sudah positif di bagian bak kanannya. Nah, pergantian spare part kalau di motor Vega Force atau Vega ZR diusahakan itu cari yang bawaan pabrik ya teman-teman, karena itu berbeda. Walaupun kalian beli di bengkel umum gitu kan, pasti apa ya, kualitasnya itu berbeda dengan yang bawaan kita beli di dealer gitu, dealer resminya. Nah, motor ini sudah ke bengkel umum berkali-kali ya, karena sama bengkel umum cuman di akal-akal, akhirnya malah jadinya seperti ini. Nah, setelah kebuka semuanya, kita lepas ya. Ini butuh 2 orang untuk lepas ini ya, karena ini agak susah ya teman-teman. Kita pakai tracker karena di dealer kita ini impactnya belum datang, pengajuan belum sampai-sampai ya teman-teman ya. Nah, ini maaf videonya emang saya potong-potong. Nah, ini setelah dibongkar kita bersihkan pakai bensin ya, kita cuci semuanya, alat-alatnya kita cuci, kita bersihkan semuanya sampai bersih menggunakan bensin. Nah, nanti setelah bersih langsung kita pasang kampas ganda yang baru plus loncengnya sama produk koplingnya ya, sama kampas kopling. Kita bersihkan juga perpak yang nempel di crankcase ini ya, karena ini perpak biasa jadi agak susah ya teman-teman, keras perpaknya ini. Untuk videonya emang saya sengaja skip ya teman-teman, karena takut nanti durasinya terlalu panjang, teman-teman malah bosan nontonnya ya. Nah, ini setelah dibersihkan tadi kita rakit di bagian cagemimisnya itu ya, di bagian, kalau itu namanya apa ya, brake lah, ketika gigi gas habis, nah dia posisinya motor itu ngebrake ya, kayak gerung gitu. Nah, kita rakit dulu, jangan lupa itu pernya sangat kecil ya teman-teman, kalau masang hati-hati, kalau sampai lompat pernya itu susah carinya ya. Itu persamaan pernya itu enggak ada yang sama per korek aja beda itu teman-teman, karena kalau per korek itu terlalu lemes. Nah, jangan seperti ini ya teman-teman cara masangnya tuh kelihatan. Nah, kita pasang bos tengahnya. Nah, itu dalamnya ada ringnya ya teman-teman, jangan lupa kita pasang dulu pernya, lalu kita pasang dulu kampas gandanya. Setelah kampas ganda kita pasang loncengnya. Nah, setelah terpasang bautnya, kita langsung rakit kampas koplingnya ya teman-teman. Kita pasang dulu satelitnya, rumah koplingnya. Beda tempat itu beda nama ya teman-teman, pokoknya basing-basing teman-teman saja, yang penting mudeng gitu kan. Nah, kita geser dikit kameranya agar kelihatan. Kita pasang bagian satelitnya itu, kita paskan dulu ya. Di bagian satelitnya itu kan ada gigi-giginya, kita paskan dulu. Itu agak ini ya teman-teman, agak jeber. Bahasanya kalau teman-teman tuh apa itu, agak dia tuh agak aus gitu, jadi susah tuh, karena ada bongkar pasang oleh bengkel umum, jadinya malah seperti itu.
Nah, setelah dibaut kita kencengin dulu pakai tracker ya. Kita sisihkan dulu olinya. Kita pakai tracker manual karena nggak ada impact ya teman-teman. Kalau teman-teman ada impact, enak pakai impact aja, tidak perlu pakai tracker kayak gini. Kita kencengin trackernya, lalu dikencengin pakai kunci 19 shock ya. Sekiranya sudah mentok, sudah ya teman-teman, jangan dipaksa, takutnya nanti malah patah bagian untuk penahan satelitnya itu ya. Setelah produk koplingnya sudah dikencangin, pindah ke kampas gandanya ya, bautnya itu. Kita pakai tracker CPT ini ya teman-teman, karena tidak ada impact. Itu tadi permasalahannya, tidak ada impact. Kita kencengin semampunya, pokoknya kenceng lah intinya. Kalau sudah merasa udah kenceng. Dan kalau nggak punya impact ya seperti ini ya teman-teman, harus orang dua, yang ada yang nahan terus ada yang kunci ya. Nah, setelah semuanya terpasang, terakit semua, kita rakit bagian kampas koplingnya. Sebelum dipasang kita celupkan di olinya dulu ya, itu nanti olinya nggak ganti, makanya kita nggak dibuang ya. Nah, jangan lupa pasang plat itu jangan kebalik ya teman-teman. Itu kan di sisinya ada sisi yang rata sama sisi yang agak gimana ya, agak melembung lah. Nah, yang rata itu di luar ya teman-teman. Nah, plat di bagian dalam yang ada pir kecilnya titik 3 itu di bagian dalam ya. Nah, nanti penutupnya plat bagian luar dipaskan di bagian pir yang kecil-kecil yang ada di plat pertama tadi ya teman-teman. Nah, setelah semua terpasang, kita pasang tutup prodonya ya. Lalu kita pasang pir koplingnya, kita baut pakai kunci 8 itu. Nah, untuk nahan koplingnya biar dikencengin gak muter, kita pakai kain ya. Kita selipkan di bagian gigi nana sama gigi mataharinya itu ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman tuh nggak tahu apa, beda tempat, yang jelas beda nama ya. Nah, ini setelah terpasang semuanya, kita pasang bak kanannya ya, kita rakit, langsung kita test drive. Karena Vega Force ini perpaknya agak susah gitu, kita pakai kertas TBA ya teman-teman, kita bikin sendiri. Setelah terpasang, nanti langsung kita masukkan olinya, kita test drive. Kalau ini udah pasti teman-teman, udah pasti enak karena dalamnya semuanya baru, nggak ada yang diakal. Ya, terima kasih ya teman-teman untuk video ganti kampas prodo dan kampas gandanya. Mungkin sampai sini saja. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat, berkah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.